The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, kita kembali di The One. Dan kali ini saya bertemu dengan seorang komedian perempuan yang sangat saya nggak berlebihan ya, tapi sangat saya kagumi. Dia bernama Mega Salsabila. Hai. Halo Bang Ade, apa kabar? Baik, Alhamdulillah ya. Mega ini tadinya saya nonton di televisi beberapa kali dan kemudian saya bilang, nih perempuan lucu banget gitu ya. Terus sekarang muncul di YouTube juga sering ya. Alhamdulillah. Di lingkungan Cokro TV juga Mega sekarang beberapa kali hadir ya di sini. Nah, Mega ini menurut saya tadi katakan luar biasa. Saya kagumi karena hidupnya luar biasa. Dan saya ingin mengajak dia bercerita tentang hidupnya yang luar biasa itu. Oke gak ya? Oke. Nah yang terakhir nih gak, ada kasus yang menarik perhatian saya. Dia itu suatu kali yang saya lihat nih potongan-potongan YouTube-nya itu cerita tentang dulu pernah jadi penyanyi ya. Pengamen. Penyanyi sih iya, tapi penyanyi jalanan gitu ya. Dan salah satu hal yang menarik dari ceritanya Mega adalah Mega ini bilang bahwa paling enak tuh kalau nyanyi lagu rohani Kristen ya. Karena bayarannya banyak yang ngasih. Banyak yang ngasih. Iya, orang Kristen. Jadi kalau di pinggir jalan nyanyi tapi lagu rohani Kristen, terus ada yang ngasih. Ngasih gede-gede. Gedenya segede apa sih? Kayak 20 ribuan, 10 ribuan. Itu yang nyanyi di pinggir jalan dikasih 20 ribu. Iya. Aduh, saya itu paling berapa sih? 1.000 kali ya, 2.000 kali ya. Iya. Jadi ada yang kasih 20 ribu karena kamu menyanyi lagu Kristen. Iya, biasanya orang-orang Kristen yang ngasih. Yalah, masa orang Islam yang ngasih. Nah, terus Mega ini yang lebih menarik dari situ adalah kemudian Mega bilang bahwa Mega ini sekarang juga diminta untuk menyanyikan lagu Kristen dan ada yang memesan ya. Request. Berapa bayarannya? 500.000. Kan dahsyat ya. Jadi Mega yang berjilbab ini menyanyikan lagu Kristen, judulnya apa? Tuhan menetapkan langkah orang. Oke, silahkan nyanyiin dulu. Nyanyi nih. Sebentar ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu indah sekali lagunya ya. Iya. Itu lagu yang memang kamu ketahui dari dulu atau? Itu liriknya dari Injil. Oh, diambil dari Injil. Iya, liriknya. Ya, oke. Dan terus Mega menyanyikannya betul dikirim 500.000? Betul. Kalau enggak mah gak usah nyanyi. Enak aja request doang gak bayar. ini bercandanya kayak begini nih ya para penonton. Terus sesudah itu ada lagi yang minta. Banyak. Ada yang banyak yang minta. Banyak, terus angkanya gede-gede. 1 juta dah nih nyanyiin lagu saya gitu. Kalau enggak request lagu ini saya kasih transfer segini, rekeningnya mana gitu. Oke, tapi enggak dipenuhi. Enggak, kan itu aja dihujat. Oke, nah yang berikutnya yang menarik dari cerita ini adalah kemudian beliau ini, Mega ini dihujat. Apa kira-kira hujatannya? Kayak cuman gara-gara 500.000 nyanyiin lagu Kristen, jangan-jangan kalau 2 juta dibaptis nih gitu. Murah banget. Iya. Masa dibaptis 2 juta? Iya, 3 miliar lah. Enggak ya, bercanda ya. Tapi dihujatkan banyak sekali yang marah sama. Banyak. Terus kayak ngapain sih begitu, cuman gara-gara duit gitu. Mending nyanyi lagu ini gitu. Iya. Padahal ya Mega cuma sekedar menyanyikan lagu rohani, dan itu pun bukan lagu rohani yang di dalamnya ada ayat-ayat yang bertentangan dengan keyakinan Mega sebagai muslim kan? Iya, betul. Kalau misalnya ya dalam sebuah lagu rohani itu ada sesuatu yang barangkali berbeda dengan apa yang diyakini selama ini, misalnya di situ ada kata Tuhan Yesus gitu. Iya. Mega akan menyanyikannya enggak? Enggak. Iya, oke. Jadi ya ada juga batasannya ya. Ada batasannya. Tapi ya itu, saya merasa bahwa apa yang dilakukan Mega itu luar biasa ya. Bahwa Anda ini sebagai seorang komedian itu juga pintar nyanyi tadi. Dan buat perusahaan rekaman, sana yang tertarik dengan Mega bisa menghubungi kami atau menghubungi langsung Mega. Dan Mega itu tampaknya dari apa yang saya kenal selama ini menjalani hidup itu dengan penuh senyum, ketawa.
Mega pernah marah gak sih? Pernah. Pernah ya? Pernah. Kepada siapa? Nggak direkam aja. Pernah marah sama diri sendiri, sama Tuhan. Pernah Sama marah. Tuhan. Pernah. Kenapa marah sama Tuhan? Dulu ya, waktu mendapat satu musibah gitu, kayak kok Tuhan kayak gini sih? Padahal aku mau pengen berubah loh, aku udah pengen mencintaimu gitu. Ternyata pas marah itu, oh emang gini cara cintanya Tuhan ya. Kalau Tuhan cinta sama kita malah dikasih ujian ya. Gitu. Oke. Malah jadi baru tahu. Nah, Mega punya kesadaran bahwa ya begitulah cara Tuhan mencintai kita itu berdasarkan perandungan sendiri atau karena ada orang yang menasehati bla 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 gitu. Karena direnungi, terus juga dapat masukan dari orang tua, dari teman-teman sekitar. Oke, bahwa itu sebetulnya jangan dilihat sebagai hukuman Tuhan. Betul. Mega, Anda ini menurut saya, tadi saya udah sampaikan di awal ya, itu luar biasa karena Anda ini fighter ya. Dan kalau tidak salah, koreksi saya kalau salah ya, Anda itu disebut sebagai the first komedian perempuan pertama yang melakukan tur komedi. Iya betul. Itu apa artinya? Tur stand up comedy itu stand up dalam waktu panjang kayak 1 jam, tapi di beberapa kota. Banyak juga stand up comedian perempuan yang special show tapi 1 kota doang. Yang pertamanya aku tur, terus sekarang udah mulai banyak yang tur. Jadi tur tuh artinya dari satu kota ke kota yang lain. Betul. Anda melakukannya kapan? 2023 ya 2023. Itu ke sejumlah tempat? 4 kota. Di Tangerang, Bandung, Semarang, Jakarta. Judulnya Overthinking. Overthinking. Betul. Di 4 kota itu namanya sama-sama overthinking. Sama Overthinking Tour. Mega setiap show itu sendirian. Ada opener biasanya. Oke. Banyak teman-teman komunitas juga. Di mana? Di semua tempat, di Tangerang, Jakarta, Semarang, Bandung. Oke. Kita kasih contoh ya. Anda datang ke Semarang. Oke. Di Semarang itu ada komunitasnya. Ada komunitas stand up Semarang. Oke, jadi di setiap kota itu ada komunitas stand up. Ada, setiap daerah ada. Sekarang ini. Iya. Orang seperti Anda ini. Oke, Anda datang ke sana. Datang. Tinggalnya sama mereka. Iya, datang singgah di sana. Singgah di sana. Terus tur malamnya stand up, terus sudah pindah lagi ke kota lain. Oke, ketika Anda show di Semarang itu bersama komedian dari Semarang juga. Iya, ada openernya dari Semarang juga lokal, terus bawa dari Jakarta juga ada. Oke. Jadi sehidup itu ya sekarang komedian itu. Wah, iya, banyak merubah hidup banyak orang stand up comedy. Wow. Saya terus terang baru tahu loh ini. Itu jadi misalnya gini. Anda tuh yang membiayai perjalanan Anda dari 1 ke 4 kota itu dalam kasus Anda itu siapa? Penonton. Maksudnya? Penonton beli tiket. Dari uang tiketnya itu kita buat akomodasi di perjalanan, sewa tempat, sound dan lain-lain. Itu dari tiketing. Oke. Boleh gak tahu tiket tuh berapa biasanya? 100.000 aku jual. 100.000 dan orang bersedia datang dan bayar 100.000 untuk menonton Mega dan kawan-kawan. Iya ya Allah, makasih ya yang udah nonton. Makasih loh, saya gak nyangka ada yang mau dengerin saya ngomong selama sejam gitu. Sejam. Wow. Teman-teman Anda tuh yang berapa yang komedian Semarang itu berapa lama? Openernya tuh 10-15 menit. Nah, satu orang 10 menit, terus kedua 10 menit. Kamunya 1 jam. Betul. 1 jam ngomong sendirian di depan. Dan itu penontonnya tempatnya seperti apa sih? Klub atau apa? Kayak kafe-kafe. Oke. Kafe-kafe yang ada panggung, ada bangku penonton, semua rapet. Terus kita stand up di situ. Oke. Nggak ada sponsor gitu? Waktu Overthinking belum ada. Oh, kalau sekarang udah ada. Mudah-mudahan ada. Ada Bang Ade nih mau sponsorin. Oke. Ini buat siapa yang tertarik untuk mensponsori perjalanannya Mega. Nah, Amin. Mega itu misalnya overthinking. Kenapa namanya overthinking? Karena itu mau ngebahas ke overthinkingan aku selama menikah. Kan menikah 2 kali gagal, terus tuh overthinking banget sampai pengen bunuh diri segala macam ya. Terus dijadiin satu tulisan yang isinya komedi, terus dibawain. Jadi maaf ya, 1 jam itu isinya adalah komedi tentang kepahitan hidup kamu.
kepahitan pernikahan. Oh, kepahitan pernikahan saja. Iya. Kepahitan pernikahan aja bisa 1 jam. Iya. Boleh nggak kasih contoh 1 aja joke yang kamu buat tentang pernikahanmu? Boleh. Misalnya? Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Tapi jangan jorok ya. Ya kan udah jorok kepala saya. Ada nggak yang nggak jorok? Yang nggak jorok. Ini kita harus menjaga ini nih. Oh iya, ini tayang di YouTube ya. Ya. Yang nggak jorok apa ya? Ih, yang jorok-jorok Bang Ade kan janda. Jorok terus bahas ada yang agama juga. Ya apa misalnya? Saya kan pisah 6 tahun terus nikah lagi. Pas nikah lagi tuh COVID. Oh, 2019, 2020. Iya, sekitaran itu. Terus saya pas COVID baru tahu kalau ternyata suami saya nggak bisa sholat. Maaf. Jadi pada saat kenalan emang nggak pernah sholat dia? Dia sholat ke masjid. Makanya dia pas aku tahu COVID itu kan Sholatnya di rumah. sholatnya di rumah. Dia sebagai imam. Iya, terus kan aku tanya kok kamu nggak ke masjid, kan masjidnya ditutup. Ya udah kita jamaah di rumah aja. Terus dia ngomong sebenarnya aku nggak bisa sholat. Terus aku tanya terus selama ini kamu ke masjid ngapain? Ya sholat, aku ngikutin imam. Tapi kamu ngerti bacanya. Pokoknya kalau imam bilang walat dolin, aku bilang amin gitu. Gak bisa sholat dia. Nggak bisa sholat. Gak bisa. Terus kamu yang ngajarin. Akhirnya iya. Oke. Ya apa namanya? Itu kamu sampaikan di stand up show Iya, kamu. Betul. Dan orang ketawa. Kok ada orang 30 tahun hidup kagak bisa sholat gitu. Iya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, joke yang lain emang selalu nyerempet kaitannya sama seks gitu. Enggak, yang pernikahan pertama iya. Karena salah satu alasan dia selingkuh itu gara-gara dadaku kecil. Rata gitu katanya. Iya. Jadi menyerempetnya ke situ dong. Ya itu nggak jorok. Mau nggak mau dibahas kan. Kalau itu nggak jorok lah. Iya. Terus Jadi aku bilang dadaku tuh nggak kecil, ekspektasi kamu yang besar gitu. Benar. Iya. Dan saya setuju itu. Seharusnya saya ketawa, cuman saya harus mengatakan itu benar. Benar kan? Maksud aku kalau misalkan dia kan tahu dari kita sebelum menikah, dia udah tahu. Kelihatan dong ukurannya semana gitu. Iya. Kalau mau yang sama yang dadanya besar jangan nikah sama kok bebek gombel gitu. Gitu. Sama bebek gombel. Iya. Dan akhirnya kan dia kan menikah lagi tuh. Emang benar istrinya yang sekarang dadanya besar, cuma kepalanya kecil. Gitu-gitu aja Bang Ade. Penghiburan diri aja. Iya. Biar gak insecure. Tapi betul-betul suami kamu bilang begitu. Kamu dadanya kecil. Iya beneran. Wow. Oke. Maafkan dia ya. Iya. Saya sebagai kaum pria menganggap pria semacam itu emang gak layak menikah denganmu. Tapi aku nggak tahu ya konteksnya dia bercanda atau enggak. Tapi aku ngerasanya emang iya kecil, jadi ya udahlah aku terima aja. Iya. Tapi ya udah. Ini dulu ya. Kita mulai dari cerita bahwa kamu melakukan. Tadi kita ngapain ngobrolin tentang ini ya? Apa konteksnya ya? Konteksnya yang overthinking. Bahas apa? Kamu membahas bahwa ya kasus-kasus terkait sama pernikahan kamu. Iya. Oke. Nah, kamu sendiri tadi saya lihat kamu sudah menyebut nih ya. Maaf ya saya menyebut Mega kamu karena usia dia tuh setengah usia saya. Kamu 30 ya? Iya, mau 30. Tahun ini? Tahun ini. Ya kan saya 60, tahun ini 64 jadi ini boleh lah ya. Seumuran bapak saya Bang Ade. Oh. Nanti saya panggilnya ayah ya. Oh, boleh. Nanti saya kuliah ongkosin. Kan ayah. Kamu kuliah? Baru mau. Iya, Juni nanti. Oh, Juni nanti. Mulai masuknya. Tapi udah daftar dan lain-lain udah. Di mana itu? Untara. Apa itu Untara? Universitas Tangerang Raya. Sorry dok, nonton saya ketawa karena tadi ketika sebelum acara ini saya tanya sama dia bilang Untara. Terus ketika saya tanya sama dia Untara itu apa dan dia bilang Tangerang Raya, saya kan nggak tahu. Dan penonton juga nggak tahu nih kayaknya. Ya, kayaknya ya. Dia merasa bahwa semua orang di dunia ini nggak ada yang tahu apa itu Untara. Oke, sekarang Mega menjadi duta dari Untara ya. Kalau dia kuliah di sana, ambil apa? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya. Kenapa? Karena tadinya mau psikologi, tapi universitas psikologi itu mahal, yang ada psikologinya, jurusan psikologinya. Jadi yang murah adanya itu. Tapi kenapa hukum kan bisa
taruhlah saya orang komunikasi, kenapa nggak komunikasi, kan kamu komedian gitu, atau kenapa nggak I don't know yang lain, ekonomi atau apa? Karena aku pernah punya masalah sama hukum dan aku tidak mendapatkan keadilan. Jadi kalau misalkan aku punya ilmu hukum, mungkin aku bisa menuntut suatu keadilan, mungkin suatu saat nanti gitu. Apa? Kasus KDRT. hukum? KDRT. Okay. So itu bagian penonton Mega nih ngomong KDRT dengan ketawa. Iya. KDRT, kekerasan dalam rumah tua. Enggak, rumah tangga. Aku sekarang udah ketawa aja Bang Ade, karena nangis-nangisnya kan udah kemarin. Oke. Mungkin kita sekarang ngobrol dulu tentang hidup kamu ya. Boleh. Kamu datang dari keluarga yang lengkap ya. Lengkap tuh maksudnya gimana? Bapak, ibu, dan anak-anak. Ada ikan. Ada ikan, ada kucing. Sayur. Lengkap ya. Iya lengkap Bang Ade. Tapi kayak toksik gitu memang. Toxic. Orang tua yang berantem mulu gitu. Oke. Orang tuanya berantem sampai KDRT? Enggak ya? Enggak sih. Verbal aja ya? Berantem verbal. Sering-sering kayak bukan orang tua yang harmonis lah gitu. Oke. Lengkap mah lengkap. Oke. Kamu nomor 7 paling bungsu dong ya? 7 bersaudara. Terus secara ekonomi bagaimana? Secara ekonomi ya ada naik turunnya. Kata kakak-kakakku dulu ya, sebelum aku lahir sempet ada posisi di mana mereka sekolahnya di tempat mahal gitu. Kakakku yang pertama sekolahnya tempat mahal. Terus kehidupan ekonomi tuh lumayan gitu. Terus makin banyak anak katanya makin susah. Terakhir aku dapet yang susah-susahnya gitu. Bagian susahnya tuh kamu. Iya. Iya. Sesusah apa misalnya? Sesusah nggak bisa sekolah. Maksudnya? Nggak punya ongkos buat berangkat sekolah, nggak punya buku LKS, terus nggak bisa ikut tur di sekolah gitu-gitulah susahnya. Itu SD SMP gitu? SD SMP tuh. SD SMP itu SD, di Tangerang ya? Di Tangerang, betul. Oke, so jadi apa yang terjadi kalau kamu bahkan nggak tahu punya duit nggak buat berangkat sekolah? Kamu kan harus sekolah. Iya. Terus gimana? Mamaku karena mungkin orang Batak ya, keras gitu. Jadi mengajarkan ya kamu pikir gimana caranya biar bisa sampai ke sekolah walaupun gak ada uang gitu. Wow. Itu mamamu? Iya. Ayahmu? Ayahku kan memang jarang di rumah. Oke. Dia kerja serabutan di luar gitu, jarang pulang juga. Jadi betul-betul ibumu lah yang... Ibu doang yang ada. Kakak-kakak juga pada survive sendiri. Oke. Jadi masing-masing orang tuh survive sendiri-sendiri. Iya betul. Dan kamu sejak kecil udah dibilang, pokoknya kamu berangkat ke sekolah, gimana caranya gak tahu, tapi kamu harus nyampe sekolah. Iya. So what did you do? Sementara di sekolah tuh jaraknya tuh harus naik angkot gitu loh Bang Ade. Pulang pergi 2.000 tuh 1.000. Yeah. Karena gak punya ongkos aku berhentiin truk ke Menempeng Bang gitu. Pakai baju sekolah. Itu kelas berapa? Dari kelas 1 SMP. Oh, kalau SD gimana? Kalau SD sekolahnya masih deket rumah lah, terjangkau jalan kaki. Oke. Masih terjangkau. Kalau tapi kan dulu belum ada makanan bergizi nih. Pulang sekolah karena nggak bawa uang jajan, istirahat pulang makan. Oh, makan di rumah dulu. Makan di rumah. Karena jaraknya itu nggak jauh, bisa makan dulu pulang, terus balik lagi ke sekolah. Betul. Oke, terus selesai lah, makan siang balik lagi. Jadi pada dasarnya SD itu buku pelajaran segala macam? Kan harus negeri kan memang gratis, tapi kayak ada hal-hal yang harus dibeli kayak buku segala macam. SD-mu tuh negeri. Negeri. Bukan sekolah Islam. Sekolah Islam tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 karena nggak ada biaya pindahin ke negeri. Oh, tadinya sekolah Islam. Iya. Sejak saat itulah kamu berjilbab? Enggak. Oh, belum juga. Belum juga. Oke. Terus SMP tadi negeri juga. Tapi udah lebih susah. Lebih susah karena jaraknya jauh. Terus gimana caranya nyampe sekolah tapi gak ada ongkos. Nebeng sama truk. Betul. Tapi di truk aman? Aman. Ada sapi doang 2 di truk. Kadang saya bareng sayur Bang Ade, bareng sapi. Nyampe sekolah kok lu bawa kangkung sih. Gitu Bang Ade. Tapi saya suka, seru. Serunya di mana? Serunya pas
berhentiin truknya itu. Iya. Kayak ada adrenalin, kayak ayo ini demi bertahan hidup gitu. Maaf ya, setiap hari gak sih? Setiap hari. Setiap hari kamu harus nungguin truk, Iya. terus dadah-dadah gitu kali ya? Iya. Depan gitu. Dan truk mau? Truk ada yang mau, ada yang kagak. Ya. Kalau yang mau tuh baik banget ya? Baik, kadang ada yang supir terus istrinya tuh ditemenin istrinya ke naiknya tuh. Dia yang di depan aja, jadi nggak usah naik ke bak belakang. Oke. Berapa lama tuh di truk? Kalau naik kendaraan mah deket sebenarnya 7-10 menit. Kalau jalan kaki tuh bisa sejam. Nggak, tapi kalau naik truk 7-10 menit 10 itu. menit lah. Oke, udah nyampe nih, turun lagi gitu ya? Iya. Dan kamu harus bisa manjat dong ya? Iya harus bisa. Teman-teman kamu tahu kamu naik truk? Tahu ada yang kadang-kadang ngikut. Ayo gue ikut dong gitu. Terus orang tuanya marah sama aku. Jangan main sama Mega, nanti naik-naik truk gitu. Lah anaknya yang mau ikut, saya gak ngajak. Nah terus selama di sekolah itu, di SMP, ini kan kita bicara SMP ya. SD itu yang biasanya kita dengar adalah, ada gak sih pembulian? Kamu dibully gak sih karena kamu barangkali anak gak mampu, kayak segala macam itu? Sedikit ada, tapi aku beruntung Bang Ade. Aku tuh selalu dikelilingi oleh orang-orang baik gitu. Waktu aku SD, aku tuh sepatunya udah jebol gitu, dikaretin kan. Terus teman-teman aku pada patungan beliin aku sepatu. Oh my God, ya Allah, Aku baik kalau ingat sekali. Masya Allah banget. Kayak aku beruntung ya ternyata gitu. Mereka beliin buat kamu. Iya pada patungan. Nih penonton yang adalah temennya Mega dulu. Iya, makasih ya. Iya, saya juga ikut terharu loh dengan kebaikan hati kalian. Iya. Kalau guru gimana? Guru juga ada waktu aku nggak bisa beli LKS gitu. Waktu SMP tuh, guru tuh kayak datang ke rumah kalau aku nggak masuk. Bu, sebenarnya ini anak pinter loh Bu. Kalau mau dibantu, ayo Bu, kasihan nih anaknya gitu. Kan pernah nggak sekolah gara-gara nggak ada tumpangan. Udah terlambat nih balik lagi ke rumah. Nggak lewat-lewat. Nggak lewat-lewat. Terus gurunya datang ke rumah kayak ngasih semangat gitu. Terus ngizinin aku buat pakai buku guru itu. Oke, pakai punya dia. Punya bu guru. Oke, itu di SD, di SMP? Di SMP itu. Itu di SMP. Jadi pada dasarnya kamu tidak pernah mengalami ya penderitaan dibully atau oleh orang-orang yang Dibully lebih mampu. mah ada. Ada waktu aku nggak punya buku tuh teman sebangku aku kayak nggak mau ngeliatin gitu. Terus dibully mah ada dasar miskin gitu. Tapi aku ngerasanya itu bukan bulian ya, kan kenyataan gitu. Oke, kamu ketika itu sudah menerima itu sebagai ya udah gitu kan? Iya. Kalau nggak mau dibilang miskin ya jangan miskin ya. Berarti kita harus kerja keras dong. Emang miskin? Iya, kalau udah miskin nggak bisa dibantah. Oke. Nah tapi ketika itu kamu belum berpikir untuk how to survive? Berpikir. Dan? Ngamen jadinya. Itu mulai ngamen. mengamen. Iya, biar punya buku. Oke. Kalau ongkos kan udah bisa teratasi nih dengan nebeng truk. Buku kan masalah lain lagi nih. Gimana ya caranya biar bisa punya buku? Akhirnya dari nebeng truk itu ketemulah teman-teman pang, anak-anak pang. Terus mereka tuh suka gara-gara ngamen. Gara-gara kamu memilih ngamen nih. Iya. Cara untuk mencari uang kamu adalah ngamen. Karena kamu udah sadar suara kamu bagus. Aku nggak sadar. Suara aku bagus. Aku cuman ngerasa kayaknya aku bisa dah nyanyi-nyanyi gitu doang mah gitu. Oke. Kamu gabung sama anak-anak pang. Iya. Anak-anak pang tuh kan rada nakutin ya. Iya, tapi baik loh. Sebetulnya baik. Baik, aku aja dibantuin. Lu mau ngamen buat apaan? Lu kan masih sekolah gitu. Buat beli buku. Oh yaudah kita bantu gitu. Wow. Akhirnya ngamen berdua apa bertiga, uangnya malah buat aku semua. Harusnya kan dibagi tuh. Buat aku tuh bingung kenapa aku ketemu orang-orang baik terus gitu. Kenapa kamu baik? Mungkin ya Allah. Emang iya. Itu di Tangerang. Di Tangerang. Nah, kamu ngamen tuh kapan? Jadi misalnya setiap malam atau hanya malam minggu atau apa? Setiap pulang sekolah. Setiap hari? Setiap hari pulang sekolah. Itu kamu pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Jam 12 udah mulai ngamen? Jadi aku dari rumah bawa baju ganti kadang-kadang. Artinya orang rumah gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu awalnya. Awalnya gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Terus berapa lama gitu baru tahu? Baru tahu. Aku pulang udah punya buku. Dapat dari mana gitu. Ngamen. Wow. Nah kamu ngamen itu seberapa banyak waktu itu uang yang kamu peroleh?
Banyak Bang Ade, kayak sehari tuh kayak 30.000 mah megang. Waktu itu, ini tahun berapa kira-kira? 2000 berapa ya? 2009 mungkin ya, 2009 apa Oke. 2010. 15 tahun yang lalu. Kamu dapat 30.000 per hari 30.000 satu kali. satu kali, tapi kan kadang kita pakai makan. Jadi nabungin tuh 10.000, ntar dapat lagi 10.000 lagi. LKS tuh kalau nggak salah 80.000 deh. Harga bukunya. Iya. Satu paket. Satu paket itu Itu kebayar 80.000. lah. Iya. 2 minggu lah aku bisa beli dari Oke. ngamen. Oke, terus sisanya dipakai buat apa? Pernah juga aku bawa pulang, Mm-mm. kayak beli beras gitu pernah. Oke, buat ibu kamu. Dan apa ininya? Reaksi keluarga. Ya udah kayak, tapi tetap sekolah ya gitu. Oke, dia nggak ada juga keberatan ya? Nggak ada keberatan. Kakak-kakak kamu juga mendukung. Yang mau gimana lagi gitu. Iya. Nah, itu SMP kan? SMA terus gimana? Nah SMP itu aku sempet dititipin di Tulang. Tulang tuh om ya? Paman dari keluarga ibu. Mau kelas 3 pindahin ke sana. SMP. Di Di mana? dibiayain di sana di Tanjung Priuk. Oke. Kamu di Tangerang, kemudian ke Tanjung Priuk. Betul. Itu 1 tahun. Pamanmu nih Kristen ya? Kristen. Terus di sekolahin SMP sampai lulus SMP udah punya ijazah, dipulangin lagi. Pulang. Habis itu ini gimana nih, mau lanjut SMA apa enggak? Karena enggak ada biaya nih orang tua. Akhirnya aku berhenti dulu tuh setahun. Berhenti sekolah. Berhenti, enggak lanjut ke SMA, terus nyari-nyari kerja, terus paket C. Biaya sendiri paket C. Oke, selama setahun tuh ngapain? Kerja aja apa aja, kayak ngamen, bikin tato gitu. Bikin. Terus Maksudnya sablon kamu yang baju. bikinin tato buat Iya. orang. Tapi kamu sendiri kalau nggak salah ada tatonya nih kan? Banyak aku. Semua badan aku tato semua. Oke, dan ya itu gara-gara waktu itu. Iya, Di masa-masa SMP atau SMA? lulus SMP. Lulus SMP kamu tatoin badan kamu. Iya. Oke. Karena aku depresi gitu Bang Ade, kayaknya aku nggak bisa jadi apa-apa deh. Kayaknya aku nggak bisa punya pendidikan tinggi deh, udah tato aja gitu. Oke. Sedepresi itu. Kamu nggak ngelihat ada jalan untuk Kayak udah gelap gitu, kayak ada nggak sih nih masa depan gitu. Oke. Kamu dari tadi tidak menyebut ayahmu. Dengan ayahmu kamu nggak berkomunikasi. Berkomunikasi, cuman pendidikan tuh bukan yang utama di Buat keluarga kita tuh makan, yang penting bisa makan, bisa bertahan hidup biar nggak busung lapar gitu. Karena buat makan aja kadang susah gitu. Jadi pendidikan tuh belakangan, nggak diutamain. Ayahmu nggak sama sekali mensupport kamu untuk ngapain kayak gitu ya? Aku juga bingung ya. Kadang aku mikir anak tukang beca aja bisa jadi sarjana. Bapakku tuh bukan tukang beca, dia tuh banyak skillnya. Tapi kok nggak bisa sekolahin anak. Tapi aku nggak bisa menyalahkan dia juga. Mungkin keadaannya kurang. Jadi ya aku berpikir kalau aku pengen punya pendidikan tinggi, aku harus bekerja lebih keras lagi. Oke, jadi semua tergantung sama Diri usaha sendiri. kamu sendiri ya, diri kamu sendiri ya. Nah pada saat itu kamu religius nggak? Enggak, Sama sekali nggak ya? enggak percaya Tuhan aku. Pada saat itu. Iya, Sekarang percaya dong. sekarang percaya. Oke, ketika kamu nggak percaya Tuhan, apa yang kamu sama sekali mengabaikan agama? Sama sekali, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak tahu ini Lebaran, ini bukan gitu, nggak tahu. Di rumah nggak ada perayaan Idul Fitri gitu? Ada, tapi aku lebih ke yang udahlah gitu. Kamu tinggalnya di mana ketika itu? Aku kan pindah-pindah tinggalnya. Waktu kecil aku lahir di Binong sampai kelas 3 SD. Terus rumahnya dijual, pindah ke Kabupaten Tangerang di Cisoka. Itu dari kelas 4 SD sampai SMP kelas 2. SMP kelas 3 di Rumah Tulang di Tanjung Priuk. Terus abis itu balik lagi paket C di Cisoka lagi. Sampai sekarang di Tiga Raksa. Waktu itu ketika SMA itu ya, kan kamu cari duit, kamu ngamen segala macam. Kamu tetap tinggal di rumah, jadi setiap hari itu pulang ke rumah. Jarang aku pulang Bang Ade. Oh justru itu ya, makanya di mana kamu tinggal? Di jalan. Di gedung jalan? kosong. Oke.
di kolong jembatan gitu. Sama anak-anak itu. Iya. Dan buat kamu itu adalah sesuatu yang oke, nggak? Buat kamu tuh Nggak oke juga sih. Tapi kalau aku pulang cuma jadi beban orang tua, jadi aku malu. Jadi aku biar aja aku sampai aku punya uang, ada sesuatu yang aku bawa saat aku pulang. Oke, kamu kan nyari uang, jadi kalau selama seminggu misalnya kan dapat uang dan kamu tidak harus bayar sekolah dan segala macam, kamu bisa pulang dan membawa uang. Betul. Oke, dan orang tuamu nggak nyari-nyari kamu? Nyari. Aku kan pernah 11 bulan gak pulang. Oke. Mamaku nyari terus nangis-nangis. Kayak ngapain sih nangis gitu. Aku nyariin, kamu masih mau sekolah enggak gitu. Emangnya ada biayanya? Udahlah gampang, nanti aku bisa sekolah sendiri. Kamu jawabnya gitu? Mm-mm. Oke. Nah itu SMA, dengan kamu survive dengan cara seperti itu sampai kemudian kamu dapat paket C, bayar sendiri, lulus. Terus? Nikah. Oh, begitu lulus nikah. Oke, itu artinya tahun berapa yang pertama kali menikah? 2012. Pernikahan pertama. Dan suami kamu tuh anak pang juga. Anak pang. Jadi menikah dengan sesama anak pang. Menikah lalu punya anak pertama ya? Punya anak pertama. Dan bercerai. Kenapa bercerai? Selingkuh tadi. Oh, yang tadi bilang dadanya kecil itu adalah suami yang pertama ini. Berapa tahun kamu jalani? Nggak lama, aku tuh anak aku lahir 21 hari tuh kita pisah. Karena kamu tahu dia selingkuh? Awalnya nggak tahu dulu, awalnya dia masih pulang pagi gitu. Terus aku baru melahirkan, aku tuh baby blues gitu loh Bang Ade. Iya. Ngerasa sendiri, stres, ngurusin anak sendiri gitu. Terus nggak ada temen buat ngobrol, nggak ada temen buat ayo bareng-bareng buat anak kalau anak nangis. Aduh stres banget gitu, nggak tahu kenapa. Akhirnya aku bilang, yaudah aku pulang dulu deh ke rumah orang tuaku, aku nggak bisa nih sendirian gitu. Aku harus tahu gimana caranya. Akhirnya aku pulang, terus dengar kabar dia udah nikah lagi sama janda itu. Jadi kita nggak cerai dulu, dia nikah lagi dulu baru cerai. Oke. Terus kamu mendatangi dia dan bilang kurang ajar gitu nggak? Enggak, sinetron banget gitu. Enggak sinetron ya? Enggak, karena memang perempuan itu bukan yang pertama yang dia nikahi. Sama kamu juga bukan orang yang pertama? Maksudnya? Pernikahan dia dengan kamu itu pernikahan dia yang pertama? Pertama, kita sama-sama pertama. Cuman selingkuh ini, perempuan yang dinikahi ini bukan pertama kalinya selingkuh. Oke, dia sudah selingkuh. Padahal beberapa pernikahanmu kali. Cuma berapa lama? Berapa tahun ya? 2 tahun. Cuma 2 tahun dia udah selingkuh beberapa kali? Iya. Oke. Ya layaklah kamu ceraikan dia. Kamu yang menceraikan kan? Akhirnya iya. Resmi gak itu perceraian terjadi? Awalnya enggak. Baru aku urus-urus. Kapan? Sekarang? Sekarang udah? Oh sekarang mah udah. Pas dia udah nikah lagi. Jadi dia nikah lagi tuh bujangan. Statusnya bujangan. Mengaku bujangan. Iya. Terus? Akhirnya udahlah aku minta cerai aja. Dia gak mau ngurus kan. Kalau mau cerai urus aja sendiri. Ya udah aku urus sendiri. Dan kamu resminya bercerai pada tahun? Pas anak aku udah berapa tahun ya? 4 tahun mungkin, 3 tahun. Oke. Nah pada saat itu kamu tinggal sama orang tuamu dengan anakmu? Anak aku yang tinggal sama orang tuaku. Aku mau rantau. Ke Batam. Ke Batam ngapain? Kerja maksudnya apa? Pabrik atau apa? Caddy golf gitu-gitu. Caddy. Oke. Terus? Caddy golf, terus kasir juga pernah, terus ngamen-ngamen juga pernah di sana. Oke. Di sana selama sekian tahun itu. Sekian tahun. Terus selesai nih. Selesai balik lagi ke sini. Dengan uang yang cukup dong. Ada sih tabungan. Terus pulang. 2016. 2016 pulang ke sini. Cuman kan uang yang aku cari, aku habiskannya dengan cara yang senang-senang. Salah lah ya. Cara yang salah. Jadinya terjadilah kecelakaan. Lagi. Kecelakaan yang pertama kali aku memutuskan buat akhirnya memperbaiki diri. Oh, oke. Yang cerita kecelakaan tolong ceritain dong. Jadi kan aku pulang bawa uang nih dari kerja dari Batam. Ini di Batam. Pulang. Adalah duit lah. Iya. Tapi dihabisin buat mabok, terus narkoba dan lain-lain. Di sini.
Di sana juga sih. Tapi di sini yang kena imbasnya banget. Karena pas keadaan mabok itu, aku pulang waktu itu main judi juga. Terus aku pulang, terus aku nabrak. Sambil bawa motor. Sambil bawa motor. Kamu nabrak? Nabrak, terus nabrak gerobak. Terus aku pingsan gitu. Terus waktu aku nggak sadar diri itu, aku tuh kayak direp-rep gitu Bang Ade. Kayak orang ketindihan. Kayak orang nggak bisa gerak. Terus aku kayak udah pengen nggak bisa napas. Kayak udah pengen meninggal aja gitu. Ternyata pas orang bangun-bangunin kan itu kan kecelakaan gitu, udah rame orang bangun. Ada yang ngasih minyak kayu putih segala macam, aku pun alhamdulillah aku masih hidup gitu. Ya Allah ampun langsung kayak gitu. Langsung ya deh aku nggak nakal-nakal lagi gitu. Oh gitu. Kayak itu kecelakaan itu tidak menyebabkan kecelakaan apa? Ada penderitaan fisik, maksudnya akibat fisik? Nggak ada, cuman yang kayak mau meninggal itu. Yang bikin kegetok, akhirnya aku mikir, oh iya suatu saat kan gue juga bakal mati gitu. Itu motornya hancur? Motornya hancur. Terus aku bawa TV waktu itu, TV buat ibu. Itu hancur itu juga hasil menang judi TV-nya. Jadi hancur ya udahlah, bukan duit dari yang berkah juga kan. Iya. Terus kamu selamat dan kamu bilang Alhamdulillah saya masih hidup. Kamu akan berhenti. Iya. Terus? Mulailah pakai baju panjang gitu. Di rumah nih berubah berhenti minum. Dikit-dikit. Oke. Nggak bisa ternyata langsung berhenti gitu Bang Ade. Iya, adiktif sih. Dikit. Jadi mulai pakai baju panjang, terus belum pakai jilbab. Belum. Terus mulai kayak nginget lagi tentang sholat gitu. Belajar sholat. Mulai pakai hijab pun masih mabok, masih belum bisa berhenti gitu. Masih mabok. Terus lama-lama berhenti sendiri. Akhirnya berhenti sendiri. Berapa lama? Mungkin setahun ya baru bisa. 2 tahunan mungkin. Itu masih mabok terus. Masih kayak gimana ya? Kayak kalau ada lagi pusing dikit mabok gitu. Tapi maboknya tuh bukan mabok yang sampai nggak sadar diri. Maboknya kayak yang cuman ngilangin sakit di badan aja. Iya. Orang bilang tipsy misalnya. Boleh tahu nggak apa yang kamu minum? Kalau pas sudah berhijrah itu, paling intisari gitu-gitu. Kalau dulu karena punya duit Jack D gitu, Long Island gitu. Ini bukan pelajaran loh penonton, tapi iya jangan ditiru ya. Kualitasnya memang beda itu ya. Iya karena kan ngerasa kerja nih, ngerasa gue punya duit nih, udah lah gue seneng-seneng gitu. Nah 2015-2016 itu kamu nggak bekerja? Bekerja jadi kasir di salah satu tempat pijit. Oke. Nah habis itu aku dipecat. Gara-gara? Aku udah mulai ikut stand up. Pernah satu hari aku bolos. Bukan bolos sih, izin sih sebenarnya. Gak masuk sekolah karena ada lomba stand up nih. Terus aku gak masuk kerja maksudnya? Gak masuk sekolah lagi. Gak masuk kerja karena ada lomba ini. Tapi aku udah izin gitu. Temen aku juga gantiin sip gitu, mau. Akhirnya aku lomba itu dan aku menang juara 2 dapat 1 juta. Besoknya pas aku masuk kerja aku dipecat. Karena itu? Karena gak masuk itu. Oke, terus? Akhirnya duit 1 juta itu yang menang lomba itu aku DP-in motor kredit. Terus aku jadi ojek online deh. Oke. Itu 2017 gitu ya? 2017. Kamu ojek online? Ojek online. Secantik ini jadi ojek online? Banyak dong. Enggak sekarang aja Bang Ade. Sekarang aja, dulu mah kusut juga. Tadi perceraian yang pertama itu gara-gara kusut? Iya kusut, gak beli make up. Sekarang aja nih karena kerja make upan kan. Oke. Terus yang pernikahan kedua kapan? Pernikahan kedua itu pas Covid, sebelum Covid. 2019 lah ya? 2020-an lah. 2020. Terus aku nikah lagi. Itu dengan siapa? Teman lama. Oh. Masih circle-nya masih sama. Iya. Komedian enggak? Bukan, circle-nya masih pang-pang juga. Oh, anak pang lagi. Iya. Nikah 2020. Nikah. Terus pas aku melahirkan anak yang kedua dari suami yang kedua. Anak pertama juga sih, dua-duanya anak pertama jadinya. Iya. Anak dari suami kedua. Iya. Terus KDRT. KDRT. Fisik ya? Fisik. Sampai biru-biru gitulah. Kamu dipukul? Dipukul. Kamu dipukul kenapa? Karena dia emosi. Bukan karena salahmu?
aku juga sampai sekarang masih nanya, emang aku salah ya kalau aku ngomong kayak, jadi waktu itu anak aku tuh nggak ada susu, terus aku itu dia udah dari pagi nih nggak ada susu, terus aku ngomong sama dia dari kemarin susu nggak ada, iya ntar gue cari, akhirnya aku sebel, aku bilang aku punya tas waktu itu aku beli dan aku mau jual, ada yang mau beli buat beli susu lah, terus aku mau COD Bang Ade, mau COD, dia nggak kasih, jangan keluar gitu, udah malam masih jam 8. Terus buat kamu itu belum malam lah ya. Iya masih jam 8, biasanya gitu juga sampai jam 11 gitu kan. Terus jangan keluar udah malam gitu. Terus kataku, ini mau COD, ini COD buat beli susu loh, kataku kayak gitu. Terus kalau gue bilang jangan lu kenapa sih ngelawan mulu gitu. Ya udah kalau jangan ada solusi yang lain nggak, aku bilang gitu. Ya udah besok gue cari, nggak bisa besok sekarang, kataku gitu. Ini anak dari pagi nggak nyusu, dia tuh tidur karena kecapean nangis karena nggak ada susu. Terus dia merasa aku melawan, padahal aku mau bantuin dia loh gitu. Dia bilang aku ngelawan mulu, ngejawab mulu kata dia gitu. Padahal aku mau bantuin dia. Kalau enggak aku minta solusi deh. Ayo kalau nggak boleh jual tas nih, kamu bisa nggak beli susu hari ini? Nggak bisa kan. Terus kalau aku ngomong dibilangnya ngelawan. Terus akhirnya terjadilah dipukul itu. Ngejawab mulu judar gitu. Artinya berulang kali dipukulnya? Iya sampai memar. Kalau sekali doang kan belum tentu kan, bisa aja terus pelan. Kamu langsung? Habis itu kejadiannya aku diusir sama dia. Udah dipukul diusir? Diusir. Sama anak? Udah lu kalau mau pergi aja deh dari sini. Kalau lu nggak nurut gitu. Ya udah aku bawa ya anaknya, aku bilang jangan bawa anak gua gitu. Akhirnya aku pergi sendiri. Waktu itu pergi sendiri. Dia dapat minum susu dari mana? Aku juga nggak tahu. Waktu itu tuh posisinya kontrakan aja masih aku bayar gitu. Kontrakan, kok aku diusir dari rumah yang aku yang bayar gitu. Aku juga mikirnya aneh banget gitu. Akhirnya aku pulang dulu kan. Pulang ke rumah orang tua tuh 2 hari tuh emak nanya, anak lu mana? Kok pulang sendirian? Laki lu mana gitu. Terus aku nggak tega buat cerita kalau aku dipukulin. Terus bapakku mungkin punya feeling. Terus dia nanya, pas dia kebetulan lagi ada di rumah, mana si Dede gitu, ada di sono, lu kenapa gitu. Aku ceritanya sama bapakku. Akhirnya bapakku temenin aku ke sana untuk ngambil anak. Ngambil anak. Dibawalah ke rumahmu. Terus itulah yang menyebabkan kamu bercerai. Di pernikahan kedua ini nggak ada closure gitu loh Bang Ade. Nggak ada. Artinya apa itu? Dia tuh nggak, ini mau gimana gitu. Dia tuh nggak menetapkan kita cerai, kita nggak gitu. Jadi aku menganggapnya udah cerai dong, udah dipukul segala macam. Karena yang kedua kan waktu itu nikah agama. Aku ngerasa udah cerai aja. Tapi waktu anak aku ulang tahun dia datang lagi. Sorry, ini setelah berpisah nih. Berpisah nih. Terus dia datang lagi. Datang lagi waktu itu. Anak aku ulang tahun, terus dia datang, terus dia minta maaf sama keluarga aku segala macam, dan dia merasa kita belum bercerai, masih bisa diperbaiki. Aku kasih kesempatan lagi. Jadi rujuk lagi? Iya, aku kasih kesempatan dan diulangi lagi. Pukul lagi? Pukulnya sih nggak sampai biru, tapi dipukul juga. Untuk alasan yang sama? Emosi aja. Sehingga itu akhirnya bercerai sepenuhnya? Sepenuhnya. Sekarang ini udah bercerai? Sekarang ini. Oke. Nah, ketika itu kamu sudah menjadi komedian? Udah. Jadi ketika kamu di KDRT itu kamu udah jadi komedian? Udah. 2 kali itu? Udah. Wow. Udah jadi komedian. Dan kamu bisa tetap tampil melawak, melucu pada saat kamu sebetulnya sedang di... Saat itu memang lagi COVID dan job tuh lagi kurang. Oh, sebagai komediannya? Sebagai komedian. Jadi aku tuh sempat nggak stand up berapa lama gitu pas nikah sama dia. Baru stand up lagi 2023 yang aku bikin tour itu. Jadi sebenarnya tour overthinking itu aku buat untuk ngerilis semua emosi, ke overthinkingan, aku dipukul, diselingkuhin dan segala macam, untuk berdamai sama diri aku aja. Wow. Jadi aku melepas semua emosinya lewat stand up comedy gitu. Oke. Dan itu membantu? Membantu. Kamu sekarang tidak memerlukan psikolog, psikiater?
ke psikolog dulu sih sebelum overthinking itu. Oke. Tapi udah aman. Udah aman. Jadi Anda mengatasinya dengan cara produktif, aktif. Iya. Oke, luar biasa loh. Terus salah satu juga komedi Anda yang terkenal adalah ketika Anda menyindir atau mengkritik atau make fun of, yang paling gampang ya. Panji kan? Ya ampun, itu nggak sengaja Bang Ade. Itu kejadian sesudah tour ya? Sudah, itu 2024 kejadian. Itu 2002 tahun lalu. Jadi waktu itu apa yang terjadi? Yang terjadi, aku kan sering ada podcast gitu. Mungkin dilihatnya dari situ ya. Adalah orang kelakar namanya, anak-anak kelakar. Suruh aku roasting Total Politik. Di Total Politik? Di Total Politik. Okay. So aku bilang ngebahas apa? Dikasihlah video Bang Ari, Bang Budi sama Bang Panji itu. Terus aku bilang apa yang mau dibahas ini, gak ada yang menarik menurut aku gitu. Terus nggak, ini orang Total Politik yang minta atau? Kelakar, dia lewat kelakar. Dia Total Politik. Total Politik ngehubungin Total Politik kan sebuah channel ya. Iya. Menghubungi kelakar. Kelakar itu kayak klub stand up komedinya. Cari dong gitu kan. Ya. Si kelakar menghubungi kamu. Iya, menghubungin aku. Kenapa kamu yang dihubungi? Bukan aku doang. Okay. Ada banyak di situ, ada Aji Pratama, ada Bonar Manalu, ada Popon segala macam, Bang Popon. Terus aku ambil nggak ya gitu, kayak mikir gitu. Tapi lumayan gitu, ya udah deh aku ambil. Tapi aku bilang aku nggak bisa nih roasting Total Politik, aku roasting Bang Panjinya aja ya. Ya udah kata dia gitu, ya udah aku. Jadi bisa diulang sedikit kan? Ini tidak dalam rangka menyerang Panji ya. Yang waktu itu kamu roasting tuh apa? Oh, aku roasting, enggak, Bang Panji kan bilang dinasti itu kalau misalkan presiden dinasti kasihan yang di bawah-bawahnya. Itu dia bicarakan di Total Politik. Total Politik. Ya, sama terus si Ari kan. Iya, tuh aku mengingat-ingat lagi ada yang bisa dimasukin. Kayaknya Bang Panji juga dinasti deh gitu. Itu kamu tahu bahwa atau apa yang disebut dinastinya Bang Panji? Aku cocok logi aja karena waktu itu ada event namanya Stand Up Fest, terus istrinya ada apa di itu situ. Stand Up Fest? Stand Up Fest tuh kayak eventnya stand up comedian. Semua orang tuh pengen ada di situ, stand up comedian. Yang bikin Panji. Yang bikin stand up, yang bikin itu stand up Indo. Ada presiden stand upnya, ada foundernya. Panji sebagai founder. Nah, waktu itu apa? Istrinya kenapa? Ada di Stand Up Fest. Jadi aku mencocok logi aja. Sebenarnya juga bukan Bang Panji yang pilih. Jadi acara Stand Up Fest itu ada istrinya Bang Panji. Iya, aku cocok logi. Dinasti juga nih gitu. Tapi istrinya Panji itu komedian. Penyanyi juga. Oke. Tapi menurut kamu harusnya jangan dia dong yang muncul. Enggak ya? Enggak, aku gak berani ngomong gitu. Tapi kamu menjadikan itu sebagai konten lawakan komedimu ya? Iya, sebagai materi aja. Tapi jadi meledak gitu. Iya, aku juga gak nyangka. Jadi aku takut sendiri. Kamu ngerti gak kenapa itu jadi meledak? Kenapa? Karena gak ada yang berani menyentuh Panji Pragiwaksono kan? Iya ya. Salah dong saya. Enggak dong. Kamu justru adalah, ini yang menurut saya juga penting dari kamu Anda Mega. Ya Anda memang barangkali karena hidup Anda tuh sedemikian keras gitu ya. Buat Anda jadi gak penting tuh. Ya kalaupun dewanya komedian yang kamu sindir, ya be it gitu loh. Ya enggak? Ya karena aku juga tahu Bang Panji. Bang Panji kan kalau misalkan mentoring, kasih tahu kita masukan tuh, stand up comedian mah yang penting lucu gitu. Ketersinggungan akan dimaafkan kalau lucu gitu. Dan benar Bang Panji nggak tersinggung. Nah jadi sekarang Mega, kamu sudah berada pada tahap kamu paling tidak saat ini memilih untuk menjadi komedian. Freelancer artinya apa? Apa aja dikerjain. Mau suruh jadi stand up comedy, mau disuruh jadi host, mau disuruh nge-MC, apa aja dikerjain lah. Itu kamu lakukan? Iya. Jadi hidup kamu dari situ semua? Dari situ. Dan it's okay? It's okay, alhamdulillah cukup sih. Malah pengen explore lagi lebih. Misalnya dengan apa? Nulis buku. Nulis skrip. Skrip buat? Skrip komedi. Pernah jadi script writernya YouTuber. Buat konten-konten komedi tuh aku yang nulisin. Oh, kamu menjalankan itu? Dan
Dan ini yang kamu memerlukan uang itu untuk membesarkan terutama anaknya. Dua-dua anak kamu sama kamu? Anak yang pertama dari kecil sama aku. Yang kedua Yang cowok? yang cewek, yang 10 yang tahun. cewek. Iya. Yang kedua ini dari kecil, dari yang aku jemput itu sampai 4 tahun sama aku. Sekarang lagi diambil sama bapaknya. Bapaknya juga minta waktu yang sama. Kamu turut bantu dia nggak? Turut bantu gimana? Ya kan, kalau anak kamu yang nomor 1, kamu yang biayain sepenuhnya. Betul. Sepenuhnya ya? Sepenuhnya. Nah yang kedua? Yang kedua selama sama aku juga sepenuhnya. Kalau sekarang? Sekarang lagi di bapaknya. Artinya sepenuhnya oleh bapaknya? Kadang aku kirim-kirim juga kayak apa, aku paketin gitu. Oke. Kamu masih bantu keluarga nggak? Mama udah nggak ada. Oh, mama udah nggak ada. Nggak Papa ada. Papa ada. Turut kamu pasti udah tua dong. Udah seumur saya? Iya. 60 sekian. Kamu ikut bantu? Kalau dia perlu ada, kalau lagi ada aku bantu. Kalau dengan saudara-saudaramu hubunganmu masih? Karena mereka udah pada punya keluarga kali ya. Oke. Jadi udah masing-masing gitu. Oke. Saya melihat bahwa Mega seringkali juga mengajak teman-teman komedian muda ya untuk ikut sama showmu atau apa? Ngajak apa nih? Misalnya di Cokro kamu datang bersama. Oh, podcast. Iya, aku suka. Suka ya? Bawa teman-teman. Itu dengan tujuan? Biar nggak apa-apa, biar ada konten aja. Bukan karena ingin bantu mereka. Sama juga. Iya. Jangan, aku nggak mau bilang gitu ah. Oke. Mega ini sangat rendah hati dan sangat Amin, ya Allah. tidak ingin menyombong gitu ya. Ya Allah, amin ya Allah. Oke, Mega, mudah-mudahan kariermu akan terus berkembang. Amin. Pesat, sukses. Sukses, amin ya Allah. Dan kamu bisa menjadi teladan buat orang-orang lain tentang betapa kamu bisa survive dengan segala macam cobaan hidup yang kamu jalani. Dan sukses juga dengan kuliahnya ya. Amin, mudah-mudahan lulus cepat. Lulus cepat jadi ahli hukum. Amin. Membela kaum perempuan. Pengen jadi advokat. Yang membela kaum perempuan. Iya. Iya. Oke. Sama hak anak. Sama hak anak. Oke penonton, inilah cerita Mega yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kalau buat saya sih. Kayaknya ada gak sih? Ada lah. Gak pede. Kita doain aja ya Mega. Kita support. Nanti kita kalau dia bikin show. Aku mau bikin Fatherless Bang Ade. Apa itu? Fatherless judul stand up-nya. Oke. Di hari ayah. Ada stand up Fatherless. Judulnya Fatherless di hari ayah. Di hari ayah. Aku Kapan mau itu? ngomongin bapakku. Hari ayah itu Desember. Oh masih lama. Masih lama. Kamu ingin ngomongin bapak? Iya. Why? Karena aku nggak berani ngomongin dia di mana-mana. Aku beraninya di situ di show itu. Oke. Ya udah. Semoga terwujud ya. Jadi ya kalau dulu aja ketika habis COVID itu langsung kamu bisa show di 4 kota dan penontonnya bayar berapa? 100.000. Ya sekarang pun 150.000 sekarang. Maaf ya naik. Kan PPN juga naik. Kasih tahu kami ya, nanti kami beli tiketnya. Iya, siap. Oke. Terima kasih Mega. Sama-sama Bang Ade. Bye bye. Terima kasih penonton.